Di Jawa ada salah satu hantu yang cukup aneh. Namanya adalah Memedi Suwo. Hantu Memedi Suwo ini bukanlah hantu seperti pada umumnya yang sering kita dengar ataupun kita lihat di film-film horor. Ciri khas hantu Memedi Suwo ini adalah mengeluarkan bau yang sangat tidak enak, yaitu bau yang sangat anyir. Lebih jelasnya ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Memedi itu merupakan istilah dari bahasa Jawa yang maknanya kurang lebih itu adalah sesuatu yang menakutkan. Ada banyak jenis memedi di tanah Jawa ini. Salah satunya adalah Memedi Suwo. Dulu hantu Memedi Suwo ini pernah diceritakan itu oleh seseorang yang tinggal di lereng Gunung Merapi di daerah Magelang. Beliau adalah Mbah Sumi yang memang pernah mengalami peristiwa bertemu langsung dengan Memedi Suwo ini. Ketika itu kisaran tahun 1960-an, ketika Mbah Sumi masih remaja, beliau pernah disuruh oleh bapaknya itu membeli nomor lotre ataupun nomor butut yang memang pada saat itu sangat populer sekali. Sumi berjalan melewati jalan besar dan beberapa anak sungai dengan rerimbunan bambu. Maklum, bapaknya Sumi itu pulang kerja larut malam. Jadi Sumi harus secepatnya ke tempat bandar agar tidak terlalu malam. Saat itu jam menunjukkan pukul 8 malam. Berhubung penerangan jalan itu masih sedikit, ditambah lagi ya dengan banyaknya pepohonan besar, membuat perjalanan itu menjadi semakin sulit, apalagi untuk seorang perempuan. Saat itu Sumi tidak sendirian, dia ditemani oleh adik perempuannya. Sumi dan adiknya tersebut harus berjalan kaki selama setengah jam untuk sampai ke tempat tujuan. Singkat cerita, perjalanan Sumi dan adiknya tersebut tidak mengalami hambatan apapun dan sampai ke tempat bandar, lalu kemudian segera membeli nomor butut. Kemudian setelah itu mereka segera pulang dan melewati jalan yang sama seperti waktu berangkat. Ketika mereka tiba di penghujung sungai yang bertemu dengan jalan besar, tiba-tiba saja Sumi itu mencium bau yang sangat aneh, bau yang tidak biasa. Bau yang menjijikkan itu seperti bangkai yang masih segar. Merasakan hal itu, Sumi langsung teringat akan hantu Memedi Suwo yang pernah beliau dengar itu dari cerita temannya. Seketika hawa di sekitar Sumi itu berubah menjadi mencekam. Langkahnya pun terhenti dan tangannya itu semakin erat memegang tangan adiknya. Kemudian dengan segera itu Sumi langsung menarik tangan adiknya untuk berjalan lebih cepat lagi. Ketika tiba di rerumpunan bambu, ia mendengar suara bambu bergesekan. Sumi mencari tahu di mana asal suara itu. Tiba-tiba ya, satu batang bambu itu merunduk perlahan di depannya, itu seperti ditarik oleh sesuatu. Dengan ketakutan, Sumi hanya diam sambil memeluk adiknya. Perlahan bambu itu terus merunduk hingga ujungnya itu menyentuh tanah. Sumi semakin ketakutan. Kemudian selang beberapa saat pohon bambu tersebut kembali tegak. Namun tiba-tiba muncul beberapa jeroan tubuh yang jatuh dari bambu tersebut. Jeroan-jeroan itu entah dari manusia ataupun hewan, tetapi yang jelas darahnya itu cukup banyak sekali. Baunya menusuk hidung. Kemudian Sumi langsung membaca doa sebisanya sambil lari menuntun adiknya tersebut. Nah, pemirsa sekalian, menurut beberapa cerita yang berkembang bahwa apabila seseorang tidak takut ketika menghadapi ataupun bertemu hantu Memedi Suwo, yaitu hantu jeroan tadi yang jatuh dari pohon bambu tadi, lalu mengambil salah satu jeroan tersebut, kemudian digunakan itu sebagai umpan untuk memancing ikan, maka konon itu akan mendapatkan ikan dengan sangat cepat dan sangat banyak. Namun sayangnya di zaman sekarang sangat jarang sekali kita temui hantu Memedi Suwo tersebut. Kemunculan hantu ini hanya terjadi kisaran tahun 1940-an
sampai dengan 1960-an silam. Saat ini hanya tinggal kenangan saja untuk diceritakan. Menurut pendapat orang-orang dulu, ada cerita yang menyebutkan bahwa hantu memeti suwo ini berasal dari seorang tentara yang tewas dengan perut sobek. Besarnya luka sobekan tersebut membuat jeruan-jeruan itu harus ikut keluar dan kemudian menjadi memeti hantu suwo tersebut. Dalam tinjauan ilmu hikmah, sebenarnya hantu memeti suwo tersebut adalah sosok jin dan jenis jin tertentu yang memang berkamuflase, memanfaatkan momen-momen tertentu untuk membuat takut manusia. Sebenarnya ketika jeruan-jeruan tersebut jatuh dari pohon, lalu seseorang tetap fokus dan tidak takut, lalu kemudian dibacakan ayat kursi, maka kalau memang jeruan tersebut adalah ulah dari bangsa jin, maka akan segera lenyap atau berubah menjadi daun ataupun batu atau batang kayu. Namun kalau jeruan tersebut dari hewan buas yang memakan hewan lainnya, maka ya tetap menjadi jeruan biasa. Karena bisa saja ya jeruan-jeruan tersebut adalah ulah hewan-hewan pemakan daging, dimana ketika makan tanpa sengaja ada beberapa jeruan yang jatuh. Nah, mungkin pemirsa sekalian pernah mengalami cerita bertemu dengan hantu memeti suwo ini. Silahkan bisa share pengalamannya, tulis di kolom komentar di bawah. Dan bagi yang ingin atau penasaran dengan hantu ini, silahkan Anda hunting, Anda cari sendiri kebenarannya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita. Saya Fatih Malam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.